Halo para sahabat pembelajar terkasih, selamat bertemu. Salam sejahtera, salam semangat, dan semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Matematika SMP kelas 9. Kita lihat bagaimana cara membaca dari bentuk-bentuk akar. Ini sebagai wakil dari banyaknya bentuk yang ada. Yang pertama, bentuk ini akan dibaca sebagai akar pangkat 2 dari 5, walaupun seringkali dibaca sebagai akar 5 atau akar dari 5. Bentuk yang berikutnya dibaca sebagai akar pangkat 3 dari 7. Dengan cara membaca yang sama, dengan pola yang sama, maka bentuk yang di bawahnya, bentuk yang ketiga, bisa kita baca sebagai akar pangkat n dari x. Mengikuti pola yang ada seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana menentukan hubungan dari bentuk akar dengan bentuk pangkat. Kita mulai dari akar 3 sama dengan 3 pangkat X. Berapa nilai X-nya? Di sini kita nanti akan menemukan hubungan antara akar dengan pangkat. Untuk ini kita lihat ada video di sebelah. Dengan bantuan kalkulator kita akan mencoba untuk memprosesnya. Dengan bantuan kalkulator Microsoft Mathematics, kita coba menentukan nilai dari akar 3 dikali dengan akar 3. Enter, maka itu adalah akan menemukan hasilnya. Di sini didapat bahwa akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Lihat kursor yang tadi bergerak untuk menunjukkan itu dia hasilnya. Hasil ini kita bisa tuliskan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Dengan memanfaatkan persamaan yang di atas, artinya akar 3 sama dengan 3 pangkat X, maka bentuk penulisan ini bisa kita tulis sebagai 3 pangkat X kali 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Kemudian kita lanjutkan dengan memproses 3 pangkat X kali 3 pangkat X, berarti pangkatnya kita tinggal tambahkan saja, maka didapatlah 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 1. Dengan bilangan pokok yang sama, maka berikutnya kita fokus kepada pangkatnya, yaitu 2X dengan 1 yang bernilai sama. Dari sini maka kita dapatlah nilai X-nya adalah setengah, 1/2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa akar 3 akan sama dengan 3 pangkat setengah. Ini awalnya yang dimulai dari bentuk awal dulu, sifat pertama. Dengan pemikiran yang sama, kita bisa juga tuliskan kalau ada akar 5, maka nantinya dalam bentuk pangkat maka akan ditulis sebagai 5 pangkat setengah. Akar 7 menjadi 7 pangkat setengah, dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar A akan menjadi bentuk pangkatnya menjadi A pangkat setengah. Akar A sama dengan A pangkat setengah. Kita coba bentuk yang lain. Bagaimana nilai X-nya jika kita melihat bentuk ini? Kita mencoba lihat video kembali dengan bantuan kalkulator lagi. Kita akan langsung saja mengubah bentuk, mencari bentuk 3 pangkat 3 di akar, atau akar dari 3 pangkat 3. Nilainya adalah, enter, nilainya adalah 3 akar 3.
akan kita tuliskan. Kita tuliskan bahwa akar dari 3 pangkat 3 nilainya adalah 3 akar 3. Kemudian dengan melihat persamaan yang di atas, kita manfaatkan itu. Akar 3 pangkat 3-nya kita tulis sebagai 3 pangkat X. Sedangkan sebelahnya 3-nya kita tulis sebagai 3 pangkat 1. Sedangkan akar 3-nya kita manfaatkan sifat yang tadi, maka bisa ditulis sebagai 3 pangkat setengah. Gunakan sifat kalau dikali pangkat ditambah. Dengan bilangan pokok tentunya harus sama dulu. Kita lanjutkan. Tinggal ditambahkan saja pangkatnya mengikuti sifat, maka dapatlah 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Dengan bilangan pokok yang sama ini, kita fokus kepada pangkatnya, sehingga menjadi nilai X sama dengan 3 per 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa itulah nilai X-nya. Maka akar dari 3 pangkat 3 bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkatnya menjadi 3 pangkat 3 per 2. Kita coba bentuk yang lain. Bagaimanakah jika ada akar dari 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat X? Berapa nilai X-nya? Kita lihat videonya kembali. Kita akan menentukan akar dari 2 pangkat 5 akan bernilai apa menggunakan kalkulator ini. Kita lihat saja. Enter. Maka didapatlah 4 akar 2. Kita tuliskan ini. Akar dari 2 pangkat 5 sama dengan 4 akar 2. Maka bisa tuliskan dengan cara yang sama seperti tadi. Akar 2 pangkat 5-nya kita tulis menjadi 2 pangkat X dengan melihat persamaan yang di atas. 4-nya kita bisa tulis dalam bentuk pangkatan 2 sehingga bisa ditulis menjadi 2 pangkat 2. Akar 2-nya menjadi 2 pangkat setengah. Dengan proses yang sama, maka didapatlah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5 per 2. Maka didapat nilai X 5 per 2. Sehingga bisa kita simpulkan akar dari 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 2. Dari sini kita bisa menyimpulkan hubungan antara akar dengan pangkat yang berikutnya. Oke, dari 2 ini kita lihat polanya. Maka dengan melihat pola ini, maka bisa kita tulis untuk yang lainnya. Terlihat akar dari 3 pangkat 7, akar dari 5 pangkat 9. Ini bisa langsung tanpa proses seperti tadi, bisa kita tuliskan hasilnya dalam bentuk perpangkatan. Akar dari 3 pangkat 7 maka bisa menjadi 3 pangkat 7 per 2. Akar dari 5 pangkat 9 menjadi 5 berpangkat 9 per 2. Kemudian bisa kita simpulkan secara umum, maka jika ada akar dari A pangkat M, maka tentu bisa menjadi dalam bentuk pangkat A pangkat M per 2. Kita melanjut dengan bentuk yang lain lagi. Jika bentuk-bentuk yang sebelum-sebelumnya adalah akar pangkat 2, nah sekarang lebih dari akar pangkat 2. Kita coba akan mendapatkan hubungan yang bagaimana. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat X. Bagaimana menentukan nilai X-nya? Dengan pengalaman tadi sudah menggunakan kalkulator, kita bisa dapatkan nantinya adalah bentuk seperti ini. Kita mengkalikan beberapa kali suku,
sehingga didapatkan menjadi suatu bilangan bulat seperti itu. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 7 kita bisa ganti sebagai 2 pangkat X mengikuti persamaan yang di atas, sehingga didapatlah bentuk berikutnya menjadi ini. Sedangkan 128 ini dari kalkulator tentunya didapatnya bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 7. Kemudian kita lanjut 2 pangkat X dikali beberapa kali itu sehingga bisa kita proses dan menghasilkan 2 pangkat 5X sama dengan 2 pangkat 7. Berikutnya, karena bilangan pokok sudah sama, tinggal lihat pangkatnya saja. 5X sama dengan 7, dari sini nilai X sama dengan 7/5. Dengan pengalaman beberapa soal yang sebelumnya, dengan melihat pola-pola yang ada, maka bisa kita simpulkan nantinya kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M akan menghasilkan A pangkat M per N. Oke, ini kita jadikan suatu sifat kembali. Kita akan lihat contoh-contohnya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ada 4 soal. Yang pertama, akar 19. Mengikuti sifat yang sudah ada, sifatnya itu maka menjadi hasilnya 19 pangkat setengah. Soal B, akar pangkat 5 dari 16. 16-nya kita ubah dulu menjadi 2 berpangkat 4, sehingga bisa kita dapatkanlah bentuk ini, kemudian mengingat kembali sifat yang sudah didapat. Itu sifatnya, maka bisa kita terapkan, maka didapatlah menjadi 2 berpangkat 4/5. Nomor B sudah selesai. Berikutnya nomor C. Nomor C-nya kita ubah dahulu 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dengan sifat yang ada langsung saja bisa didapat menjadi 2 pangkat 3/4, sedangkan B-nya menjadi B pangkat 2. 2 itu didapat dari 8/4. Selesai nomor C. Nomor D. Nomor D, 343-nya bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan terlebih dahulu, yaitu 7 pangkat 3. Dari sini kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan, menjadi 1/7. 7 pangkat 1 ini sebenarnya karena 3 bagi 3 adalah 1. 1 tidak usah ditulis pangkat 1. Dan A pangkat 2. 2 didapat dari 6/3. Ini belum selesai, kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Dengan mengingat sifat bentuk per bisa menjadi bentuk pangkat negatif, sehingga didapatlah menjadi 7 pangkat minus 1 A pangkat minus 2. Oke, contoh-contoh yang pertama demikian. Kita coba lihat contoh yang berikutnya. Kita balik pertanyaannya. Nyatakan bentuk bilangan berpangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Kebalikannya ya. Kita lihat yang pertama. 7 pangkat 1/4. Ini bisa langsung diterapkan dengan sifat yang sudah ada, sehingga menjadi akar pangkat 4 dari 7 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, sehingga tertulis seperti itu saja. Selesai nomor A. Sekarang nomor B. Ini langsung saja 3 pangkat 5/3 menjadi dalam bentuk akarnya adalah akar pangkat 3
dari 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sendiri itu kita tinggal hitung menjadi 243. Nomor B selesai. Nomor C. Nomor C, 5 berpangkat minus. Pangkat minus bisa kita ubah dalam bentuk positif seperti itu, maka menjadi seperti ini. Kemudian baru kita ubah dalam bentuk akar, bentuk pangkatnya ini, sehingga menjadi seperti ini. 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 bisa kita hitung, yaitu 3125. Sehingga hasil akhirnya adalah ini, 1 per akar dari 3125. Nomor C selesai. Dan nomor yang D bentuknya aljabar. A pangkat setengah kali B pangkat sepertiga akan kita ubah dalam bentuk akar. Bagaimana ini menyelesaikannya? Bentuk akarnya hanya satu saja seperti itu, artinya digabung. Bagaimana menggabung AB-nya ini menjadi dalam satu bentuk akar? Langkah pertama adalah kita menyamakan penyebut dari pangkat-pangkatnya ini. Setengah, sepertiga, kita samakan penyebutnya, sehingga menjadi A pangkat 3/6, B pangkat 2/6. Jika seperti ini bisa langsung kita ubah menjadi bentuk akar. Akar pangkat 6 berarti. Sehingga terjadilah seperti ini hasilnya. Akar pangkat 6 dari A pangkat 3, B pangkat 2. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk penjelasan ini. Cukup selesai video kali ini. Terima kasih. Demikian video kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Semoga bermanfaat. Mari kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.